Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rito Isajun dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas 1D. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, yaitu nikmat kesehatan, kekuatan, dan lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam tak lupa pula kita anjurkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang dalam arti kata Adinul Islam. Baik, di sini saya akan membacakan artikel tentang etika moral dan tanggung jawab keilmuan. Etika moral dan tanggung jawab keilmuan ada terbagi beberapa bidang, yaitu pengertian etika, ciri-ciri atau karakteristik etika, macam-macam etika, pengertian moral menurut para ahli, tanggung jawab keilmuan, bentuk-bentuk tanggung jawab keilmuan. Ya. Pengertian etika secara bahasa. Kata etika lahir dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi preventif objeknya adalah perbuatan, sikap atau tingkah laku manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terbaik dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Secara umum adalah aturan, norma, kaidah atau tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman atas asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Menerapkan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu yang dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Ciri-ciri atau karakteristik etika. 1. Etika bersifat mutlak atau absolut, berarti sebuah etika berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Etika sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dan tidak pula tergantung dengan dasar norma yang berubah-ubah. Contoh, membunuh dan merampas hak atau milik orang lain merupakan perbuatan yang tidak bermoral ataupun tidak alarangnya.
2. Etika dapat berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Umumnya etika tetap berlaku meskipun tidak disaksikan oleh siapapun. Hal itu karena etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup manusia yang baik. 3. Etika berlaku dengan cara pandang batin manusia. Pada hakikatnya, setiap manusia tentu diajak berbagai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka lambat laun manusia akan mengetahui secara manusia akan mengetahui perkara yang baik dan buruk, sehingga akan tertanam di hatinya. Macam-macam etika, yaitu 1. Etika berdasarkan jenisnya. 2. Etika deskriptif. Etika cangkupnya, etika lingkungannya, etika sumbernya, etika filosofis. Pengertian moral, arti fungsi dan wujud moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk yang maknanya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat dalam kampus besar Indonesia. Nasional diartikan sebagai akhlak, budi pekerti atau sosial. Fungsi moral menunjukkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui amalan nilai-nilai norma moral dapat diberikan wawasan masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsumsi dan kehidupan, sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum bertindak. Pengertian moral menurut para ahli. Menurut Elis Battenborgener Bukix 1990. Menurut Furlex, pengertian moral adalah mencakup kebudayaan beserta adat istiadat yang sedang bersemayam di tengah-tengah masyarakat. Kedua, menurut Maria Jewanta 2005, bahwa moral adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam hal menentukan pilihan atau membuat sebuah keputusan akan kejadian tertentu dalam dirinya. Menurut Konsel H. Weinborn
1928. Menurut pengertian norma adalah suatu ide maupun pemikiran yang didasari atas keinginan, kebutuhan, beserta keuntungan di dalam lingkungan